Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mencuri mobil, residivis di kota Cilegon dilumpuhkan dengan timah panas. Buang bayi hasil hubungan gelap, ibu dan anak di Lebak ditangkap polisi. Ular sanca 3 meter sembunyi di dalam bodi sepeda motor milik warga. Waspada, karena ular bisa bersembunyi di berbagai tempat untuk mencari lokasi yang dianggap hangat. Seperti yang terjadi di Tangerang Selatan, seekor ular sanca ditemukan bersembunyi di dalam motor warga. Pemilik yang kesulitan pun akhirnya meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi ular. Petugas terpaksa membongkar seluruh bodi motor untuk bisa mengeluarkan ular dari dalam. Keberadaan ular pertama kali ditemukan saat pemilik hendak memanaskan mesin motor dan melihat buntut ular yang terjuntai keluar bodi motor. Diduga ular berasal dari kebun yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Proses evakuasi pun berlangsung lama lantaran ular terus bertahan di dalam bagian motor. Setelah melakukan evakuasi lebih dari 30 menit, ular sanca kembang sepanjang 4 meter dengan bobot 25 kg ini akhirnya bisa dievakuasi. Menerima laporan bahwasannya di sebuah rumah warga, ketika warga tersebut sedang memanasin motor, terlihat ekor ular di dalam motornya. Jadi rasa warga tersebut panik lalu menghubungi Dinas Damkar Tangsel. Betul ya, berhubung memang jenis motornya ya, untuk spesifikasi jenis motor seperti tersebut memang sulit ya, karena memang banyaknya klip dan baut-bautnya. Jadi memang harus dibongkar semua karena si ular itu posisinya sudah masuk ke dalam melilit rangka. Usai dievakuasi, ular langsung diserahkan ke komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Petugas damkar juga menghimbau kepada masyarakat dalam menghadapi cuaca saat ini untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah hewan liar khususnya ular memasuki area rumah. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, angkat bicara terkait kondisi area pesawahan milik warga di Kota Cilegon yang tercemar sampah rumah tangga dan limbah tambang pasir. Kerusakan lingkungan ini bahkan dianggap bisa mengancam program swasembada pangan. Pasalnya, sawah merupakan salah satu instrumen untuk memproduksi padi atau beras sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Ada 2 lokasi lahan pesawahan rusak karena aktivitas tambang pasir dan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga dapat mengancam produk padi milik petani. Dalam hal ini kita Amalia sudah memanggil semua, ada kemarin itu Asda, dan juga ada Pak Ridwannya juga, memastikan bahwa itu tolong dimitigasi agar hal serupa tidak terjadi lagi. Tentu kita sangat, ini sesuatu yang nggak kita harapkan ya, gitu loh. Tapi kedepannya kita harus belajar dari sini. Pak Wali menegaskan bahwa ini tidak boleh terulang lagi di tahun yang akan datang, bahkan di sekarang pun tidak boleh ada. Karena dijaga juga sekarang musim hujan, sebentar lagi kita mengoptimalkan. Diketahui imbas pencemaran lingkungan ini, banyak petani yang sudah dirugikan dan gagal panen karena ladang tempat mereka mencari nafkah rusak. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Memasuki tahun ajaran baru sekolah, sejumlah toko peralatan sekolah terus dibanjiri para konsumen. Seperti yang terpantau di salah satu toko buku yang berada di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Sejumlah orang tua siswa masih disibukkan dengan mencari aneka perlengkapan sekolah untuk putra-putri mereka. Tidak hanya seragam baru, mereka juga membeli buku tulis, buku pelajaran, buku gambar, pensil, dan perlengkapan sekolah lainnya. Dalam satu hari, toko ini bisa menjual 5 hingga 10 dus buku tulis. Bahkan sejumlah perlengkapan lainnya turut diserbu para orang tua siswa.
Menurut salah satu karyawan, lonjakan permintaan ini sudah diantisipasi dengan cara menambah pasokan setiap menjelang masuk sekolah. Pada tahun ini, omset penjualan toko ini mengalami peningkatan hingga 90%. Ya, alhamdulillah sih Om, pesat dari hari-hari biasanya. Peningkatannya sih kalau hari-hari biasa sekitar 40-50%. Kalau sekarang hampir 90%. Iya. Di Waria ini apa aja sih? Macam-macam sih Om, kadang buku, apalagi anak TK ya. Audi gitu kayak buku bacaan, buku tulis, meja belajar gitu. Macam-macam. Dengan menggunakan peralatan sekolah baru, diharapkan bisa menambah semangat siswa saat memulai tahun ajaran baru. Beli peralatan sekolah buat anak. Persiapan dia buat sekolah. Ajaran baru waktu itu? Iya. Beli apa aja? Ini beli buku, pensil warna, sama pensil tulis, sama pulpen juga. Untuk wilayah Kabupaten Lebak, hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025-2026 mulai Senin 14 Juli 2025. Ariel Maranus Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Lebak.